Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang nilai tukar negara ASEAN dan peluang bisnisnya. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Anda saya sendiri, Muhammad Nuzul Niam, dengan NIM akhir 2112. Yang kedua, Anda Filania Musin dengan NIM akhir 2132. Dan Tesalonika Gimawi Kire dengan NIM 19091102013. Kurs adalah harga nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang di negara lainnya. Dapat juga diartikan sebagai perbandingan nilai atau harga mata uang. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap yen, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak faktor yang menyebabkan kurs rupiah terhadap dolar mengalami fluktuasi baik apresiasi maupun depresiasi, baik faktor fundamental maupun non-fundamental. Yang pertama, inflasi. Inflasi secara sederhana bisa diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Tingginya inflasi menyebabkan harga barang dan jasa juga meningkat relatif terhadap harga barang dan jasa negara lain. Yang kedua, tingkat suku bunga. Pengaruh faktor fundamental berperan dalam menggerakkan pasar, salah satunya adalah suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral suatu negara. Dalam keadaan normal, investor tentu mengharapkan perolehan atau return yang tinggi dari instrumen investasi yang dibelinya, termasuk mata uang. Tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang ketiga, ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri tetapi dijual ke luar negeri. Peningkatan ekspor akan mendorong meningkatnya penerimaan devisa pemerintah yang akan menyebabkan nilai tukar rupiah akan mengalami apresiasi. Yang keempat, impor. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara dapat memiliki dampak yang negatif terhadap nilai tukar. Pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. Neraca perdagangan dan nilai tukar berjalan beriringan, di mana perubahan pada nilai tukar akan menyebabkan perubahan pada neraca perdagangan. Begitu sebaliknya, perubahan neraca perdagangan akan berakibat pada naik turunnya nilai tukar suatu negara. Peningkatan harga tersebut menyebabkan menurunnya permintaan ekspor dikarenakan pasar dunia mengharapkan harga yang lebih rendah. Pada saat terjadi depresiasi nilai tukar, permintaan barang ekspor akan meningkat akibat dari harga barang ekspor yang lebih rendah. Pertumbuhan ekspor ini dipengaruhi oleh nilai tukar dan jumlah uang beredar. Nilai tukar suatu negara akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor. Jika terjadi depresiasi nilai tukar, maka akan meningkatkan permintaan ekspor. Dan jika terjadi apresiasi nilai tukar, akan menurunkan ekspor. Pengertian ASEAN. Secara umum, pengertian dari ASEAN yaitu suatu organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN mempunyai peran sebagai wadah kerjasama antara negara yang ada di Asia Tenggara. Perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh negara yang tergabung dalam ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 diberlakukan secara resmi masyarakat ASEAN yang bertujuan meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja. Ada faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama antar ASEAN yang perlu diketahui. Faktor pendorong, ada 2 faktor pendorong dalam terjadinya kerjasama di kawasan Asia Tenggara dikarenakan adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam dan wilayah. Faktor penghambat, yang pertama perbedaan ideologi, yang kedua konflik dan peperangan.
Yang ketiga, kebijaksanaan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap negara. Perkembangan nilai tukar negara ASEAN pada masa kini. Yang pertama, Singapura. Saat ini, kurs dolar Singapura terhadap US dollar Amerika adalah 0,75. Jadi, setiap 1 dolar Singapura bernilai 0,75 US dollar. Yang kedua, ada Indonesia. Saat ini, nilai tukar rupiah 1 US dollar adalah 14.147,35. Yang ketiga ada Vietnam. Setiap 1 US dollar akan bernilai 23.131 dong Vietnam. Yang keempat ada Myanmar. Saat ini nilai tukar setiap 1 US dollar adalah 1.323,02 kyat. Yang kelima ada Laos. Saat ini 1 US dollar bernilai 9.285 kip Laos. Yang keenam ada Kamboja. Saat ini kurs real terhadap US dollar adalah 0,00025 atau lebih jelasnya setiap 1 US dollar adalah 4.055 rial Kamboja. Yang ketujuh ada Malaysia. Setiap 1 US dollar adalah 4,06 RM. Yang kedelapan ada Brunei Darussalam. Saat ini 1 US dollar bernilai 1,33 dolar Brunei. Yang kesembilan ada Thailand. Saat ini nilai per 1 US dollar adalah 30,22 baht Thailand. Dan yang terakhir yaitu ada Filipina. Setiap 1 US dollar adalah 48,11. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi memberi manfaat seperti pembentukan pasar dan produksi. Kerjasama ASEAN membuka kesempatan untuk memperluas perdagangan yang bisa bersaing secara global. Selain dari itu, kerjasama ini membuat tenaga kerja bisa belajar dari negara lain dan membuat angka tenaga kerja ahli menjadi meningkat. Untuk mencapai tujuan itu, ASEAN mengadakan beberapa program di bidang ekonomi, diantaranya seperti yang pertama ada AFTA. AFTA merupakan kerjasama untuk perdagangan antara negara-negara ASEAN, khususnya di sektor pertanian. Yang kedua ada penyedia cadangan pangan. Sebagai negara di kawasan tropis dan memiliki sektor pertanian yang kuat, Indonesia, Thailand, dan Kamboja ditunjuk sebagai negara penyedia padi di ASEAN. Yang ketiga ada MEA. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi Asia. MEA dibentuk untuk menghubungkan ekonomi secara keseluruhan, seperti menghilangkan jarak dan tembok yang ada antar negara ASEAN. Dan yang terakhir yakni kerjasama proyek industri. ASEAN juga bekerja sama untuk mendukung sektor industri seperti pupuk, besi, semen, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.